Selamat datang di channel B1 Auto Garage. Kembali bersama saya Abraham. Oke, di sebelah saya ada satu unit mobil Innova Reborn tahun 2018. Seperti yang teman-teman tahu, Innova Reborn terdiri dari berbagai tipe. Nah, saya tidak akan menjelaskan tipe apa saja, tapi saya akan menjelaskan mobil yang ada di sebelah saya ini. Mobil di sebelah saya ini adalah Innova Reborn dengan tipe G. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan konsep lampu yang kita kerjakan di mobil ini, khusus dengan desain yang khusus, dengan barang yang khusus juga di mobil ini yang kita pasangkan. Pemilik mobil Innova Reborn yang ada di sebelah saya ini adalah seorang anak muda yang notabene mobilnya dipakai sehari-hari untuk menemani kesibukannya dia. Nah, pada saat dia datang di tempat saya, dia menanyakan mengenai seperti pada umumnya lampu mobil yang tidak terang. Nah, awal mula si pemilik mobil ini saya sarankan untuk menambah satu proyektor saja. Nah, kenapa? Karena ini adalah Innova dengan tipe G. Kalau teman-teman tahu, Innova tipe G ini berbeda dengan tipe V dan tipe Q pada posisi di lampu mobilnya, termasuk juga Venturer. Untuk Innova tipe G menggunakan dua bagian reflektor yang menggunakan bolam H11. Nah, untuk itu awal dari proses negosiasi kita, saya sarankan untuk menambah satu proyektor saja. Nah, setelah terjadi pembicaraan, akhirnya deal dengan satu proyektor saja. Lalu setelah itu dia gunakan mobil, dia pakai dulu mobilnya untuk keseharian seperti biasanya. Lalu dia datang lagi ke tempat saya. Dia bilang, saya mau mobilnya dibikin sleeper. Jadi ini istilah di dalam modifikasi mobil. Sleeper itu adalah tampilannya standar seperti bawaan pabrik, tapi dia minta lampunya sangat-sangat terang. Nah, akhirnya setelah melalui proses negosiasi, saya ada satu produk yang memang belum launching, boleh dibilang untuk merek lampu, untuk merek proyektor yang ada di tempat kita. Seperti teman-teman tahu bahwa proyektor tempat kita hanya satu tipe dan satu merek saja, yaitu Helston. Nah, pada saat kita bernegosiasi, akhirnya diputuskan menambah satu proyektor lagi di bagian high beam, tetapi barang yang kita pasangkan di tempat ini adalah barang yang memang saat itu masih dalam proses prototype. Nah, sebetulnya video ini saya sampaikan kepada teman-teman penonton channel B1 Auto Garage supaya mengetahui bahwa di dalam perlampuan, sebelum kita melakukan launching produk, kita melakukan yang namanya research and development yang disesuaikan dengan kebutuhan customer, kebutuhan penerangan, dan khususnya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Untuk proyektor yang kita pasangkan setelah pemasangan satu proyektor tadi, akhirnya kita putuskan di posisi high beam, kita pasangkan Helston yang versi 2. Nah, lalu untuk yang awal mulanya Helston versi 2 di bagian low beam, kita pindahkan di bagian high beam, dan low beamnya kita pasangkan satu proyektor yang memang saat itu dalam kondisi prototype. Dan mobil ini menggunakan produk Helston yang pertama, untuk produk Helston laser. Sekali lagi teman-teman,
Ini adalah produk Helston Laser, dan mobil ini untuk saat ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi nanti setelah produk ini akan dibuat secara massal, nanti teman-teman bisa ikutin di Instagram kami di @b1 Auto Garage. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa ikutin apa saja yang kita lakukan, produk apa saja, proses kerja dan hasil-hasilnya yang ada di tempat kita, supaya teman-teman juga bisa melihat secara langsung. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada satu produk yang tadi saya sebutkan prototipe, ini adalah Helston versi laser dengan kekuatan low beam 63 watt dan high beamnya 85 watt. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari Helston laser ini adalah ada penambahan satu LED yang benar-benar pure laser, dan dia menyala baik itu di posisi low beam dan di posisi high beam. Nanti teman-teman akan lihat secara detail, ya, akan secara detail akan melihat bagaimana bentuk dari produk ini. Nah, untuk mobil Innova Reborn ini kita akhirnya putuskan untuk menanamkan 3 buah proyektor di dalam satu lampu. Jadi 3 proyektor di dalam satu lampu itu apa saja? Yang pertama adalah 3 inch biled laser Helston yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu yang kedua adalah biled Helston versi 2, dan yang ketiga adalah proyektor 1,8 inch. Nah, dengan posisi dan dengan komposisi, dengan formasi 3 proyektor di dalam satu lampu, dan artinya kalau 3 proyektor dalam satu lampu, artinya ada 2 dikalikan 3 menjadi total 6 proyektor di lampu Innova Reborn sebelah saya. Tidak cukup hanya itu, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Tidak cukup hanya itu, mobil ini juga ditambahkan satu set lagi proyektor di bagian fog lamp. Jadi teman-teman bisa lihat di fog lamp ini juga kita lakukan penggantian proyektor. Nah, kalau kita hitung dari sisi watt dari setiap produk yang kita pasangkan di lampu ini, yang pertama Helston laser dengan kekuatan 63 watt, dan yang kedua adalah Helston versi 2 dengan kekuatan low beam 56 watt, dan satu lagi ini adalah proyektor 1,8 inch dengan kekuatan 35 watt. Kalau kita total semua berapa watt yang ada di lampu ini adalah 154 watt untuk satu sisi lampu yang ada di Innova Reborn di sebelah saya ini. Nah, bagaimana dengan sisi satunya? Sama, tentunya sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan tentunya memiliki watt yang sama. Jadi kalau di total mobil ini memiliki keterangan low beam, totalnya adalah 154 kali 2, sehingga mobil ini memiliki kekuatan low beam di 308 watt untuk bagian lampu utama saja. Belum termasuk fog lamp yang di bawah, tetapi tentunya fog lamp dengan headlamp memiliki titik fokus yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menambahkan secara keterangannya dalam bentuk watt menjadi satu, karena dia fokusnya berbeda. Nah, untuk fog lamp sendiri ini kita menggunakan produk milik Pro7, ya, produk Pro7 yang kita pasangkan di fog lamp Innova Reborn di sebelah saya ini. Oke, apalagi yang kita kerjakan? Yang kedua itu adalah kita ada melakukan repaint black chrome dan black piano
di sisi bagian frame lampu Innova Ribbon di sebelah saya. Nah, teman-teman tahu bahwa Innova Ribbon ini lampunya adalah seperti ini. Oke. Ini adalah lampu Innova Ribbon standar bawaan pabrik. Jadi di sisi keliling dari frame ini dikelilingi dengan warna krom putih seperti ini. Lalu di sisi yang lain yang hitam ini berwarnanya adalah hitam dengan corak warna doff. Nah, untuk di mobil ini kita rubah semuanya dari sisi warna, kita repaint yang chrome menjadi black chrome, lalu yang doff menjadi warna black gloss, atau yang sekarang sering teman-teman dengar dengan warna black piano. Nah, mobil ini kita sudah kerjakan pengecatannya dengan sempurna, dan warnanya nanti teman-teman bisa lihat secara detail warna yang kita pasangkan di mobil ini. Selain lampu-lampu frame yang kita cat black chrome untuk menyesuaikan dengan kondisi mobil, nah tentunya di sisi depan masih banyak bawaan pabrik yang masih menggunakan warna chrome dan warna hitam doff. Ya, kalau kita lihat di sini Innova tipe G pada umumnya di bagian grill sini ini berwarna doff untuk Innova Ribbon tipe G, dan untuk di sisi list sama logo itu pasti berwarnanya adalah warna chrome. Sehingga di mobil ini kita menyesuaikan dengan konsep lampu yang kita kerjakan, sehingga posisi grill dan posisi logo itu semua kita lakukan pengecatan dengan warna black chrome dan warna black piano. Tidak cukup hanya di situ, kalau teman-teman bisa lihat secara detail di bagian fog lamp ini juga kita lakukan perubahan warna. Yang semula sisi sini, ya, sisi di bagian molding dari fog lamp itu adalah berwarna chrome sama seperti grill dan logo. Ini kita sudah rubah warnanya menjadi warna black chrome. Dan untuk kaca di bagian sen yang awal mulanya adalah berwarna putih bening, kita juga sudah melakukan smoke dengan ukuran 40%. Jadi masih kelihatan kesan chrome-nya tidak terlalu gelap, tapi cocok dan sesuai dengan konsep yang memang sudah kita komunikasikan oleh pemilik mobil ini dari awal, sehingga seperti teman-teman lihat hasilnya mobil ini seperti ini. Nah, sebelum kita tes nanti di jalan bagaimana hasil sinar dari mobil ini, saya akan kasih sedikit teaser bagaimana penampakan, ya, sekali lagi penampakan dari lampu mobil Innova Ribbon konsep dari B1 Auto Garage buat teman-teman semuanya. Ayo kita lihat sekarang lampu kota. Nah, untuk lampu senja yang awal mulanya menggunakan satu bolam kecil di bagian ujung, ini kita sudah rubah. Di ujung ini kita tanamkan satu proyektor 1,8 in, dan kita tanamkan di sini Devil Eyes warna merah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Devil Eyes-nya warna merah untuk di dua sisi. Oke. Lalu kita lihat sedikit hasil sinarnya. Fog lamp. Nah, ini fog lamp.
Kalau teman-teman lihat, ini masih, kalau di tempat kita ini lampunya sangat terang sekali, ya, lampu-lampu yang ada di ruangan ini. Teman-teman bisa lihat pantulan sinarnya di bawah. Coba matikan dulu fog lamp-nya. Nah, nyalakan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat dengan kondisi ruangan seterang ini, fog lamp ini masih bisa menerangi posisi ruangan ini. Kita lihat di sini, tiga proyektor di sini itu semua bisa low beam dan bisa high beam. Jadi intinya semua proyektor yang kita pasangkan di mobil ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, dia sudah mencakup yang namanya sistem low beam dan high beam. Jadi bisa, istilah awamnya adalah bisa lampu dekat dan lampu jauh, ngedim. Coba di dim sekarang, coba dimainkan di dim. Nah, mungkin kamera bisa lihat, ini semua bergerak. Empat-empatnya ini bergerak di setiap sisi. Jadi totalnya mobil ini adalah 8 proyektor, 6 di bagian lampu atas dan 2 di lampu bagian bawah. Dan ke-8 proyektor yang kita pasangkan di mobil ini semuanya bisa low beam dan bisa high beam. Selain apa yang sudah kita lakukan di lampu bagian depan di mobil ini, sudah saya jelaskan tadi di awal video. Untuk di bagian belakang tidak terlalu banyak penambahan di bagian lampu, karena lampu di bagian belakang itu ada hanya di bagian lampu stop lamp, dan ini adalah lampu reflektor yang bisa digunakan untuk menjaga pengendara lain yang ada di belakang. Tapi untuk mobil ini kita hanya melakukan penggantian stop lamp, dan stop lamp ini sudah dilengkapi dengan welcome light. Oke, kita akan lihat bagaimana welcome light dari mobil ini dan fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki oleh lampu aftermarket dari stop lamp ini. Oke, untuk stop lamp aftermarket yang dipasangkan di mobil ini, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk seinnya mobil ini juga dilengkapi dengan sein sequential, ya, jadi menambah kesan mobil ini menjadi lebih modern di sisi bagian belakang. Coba seinnya. Nah, seinnya seperti ini teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan menghadirkan siapa pemilik di balik mobil Innova Reborn yang ada di sebelah saya ini. Saya akan tanya sama dia mengapa mobilnya yang akhirnya berujung diminta konsep seperti ini, dan alasan apa yang menyebabkan dia memilih untuk memutuskan mengerjakan mobil ini di B1 Auto Garage. Oke, ayo kita undang teman kita ini. Ya, halo bro. Oke, ini customer yang baru kenal 1-2 minggu sebelum dia memutuskan mengerjakan mobilnya di B1 Auto Garage. Namanya boleh disebutkan? Haryanto. Felix siapa? Felix Haryanto. Oke. Boleh disebutkan IG-nya? Yang mana? Yang IG-nya mobil ini saja. Karena GT Itil. 2GD Itil. Nah, nanti saya akan kasih di bawah IG-nya, nanti teman-teman boleh follow ya. Oke. Gimana Bu? Gimana?
Coba kamu jelasin kenapa mobil ini akhirnya kamu putuskan untuk dikerjakan di bagian perlampuan di B1 Auto Garage. Coba jelasin ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu. Jadi aku sudah direferensikan sama banyak teman saya ke beda bengkel, tapi hati saya jatuh cinta ke B1 Auto Garage. Oke, kalau jatuh cinta, kenapa kok jatuh cinta? Alasannya kenapa? Pekerjaannya rapi dan jos lah pokoknya. Jos ya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, mobil ini di awal adalah konsepnya penambahan terang dengan satu proyektor ya. Jadi awal mulanya pemasangan mobil ini adalah satu proyektor. Lalu setelah itu, setelah beberapa hari dia datang lagi ke tempat kami, minta untuk bagian lampu itu dikonsep secara ekstrim dan hasilnya seperti ini. Nah, kita boleh minta pendapatnya. Kenapa? Alasannya apa kok kamu minta lampu ini dibikin ekstrim seperti ini? Alasannya kenapa? Alasannya soalnya saya penggila sinar, saya mau menerangi dunia Surabaya. Oke, menerangi dunia Surabaya. Menerangi dunia Surabaya. Iya. Dan satu lagi yang tadi saya sudah jelaskan, ada satu proyektor yang dia minta khusus, bahkan pada saat itu dia menjelaskan ke saya berapapun nilai yang saya sebutkan, dia mau ambil proyektor yang pada saat itu masih prototipe. Betul ya? Benar. Betul ya? Benar. Tapi harga yang saya kasihkan make sense? Make sense. Masuk akal ya? Masuk akal. Masih lebih murah daripada yang lain? Masih lebih murah. Oke. Oke, teman-teman. Sudah kita jelaskan tadi dari A sampai Z konsep apa saja yang kita kerjakan di Innova Reborn di sebelah saya ini. Sudah saya jelaskan semuanya dari lampu fog lamp, lampu stop lamp semuanya. Dan tiba saatnya sekarang saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan, yang sudah selalu setia menonton video-video dari kami. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen sebanyak-banyaknya, sehingga setiap komen yang Anda berikan kepada kami itu membuat semangat baru untuk kami berkarya di dalam dunia perlampuan, di dalam dunia modifikasi di Indonesia, khususnya di Surabaya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel B1 Auto Garage. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!